Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung lagi dalam video media pembelajaran dalam rangka kegiatan mandiri pembelajaran jarak jauh penanggulangan penyebaran COVID-19 tahun ini. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan video pembelajaran untuk melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lalui beberapa hari atau minggu yang lalu. Video ini juga Pak Eko buat atas permintaan dari sebagian temanmu untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin kemarin ada di soal lembaran fotokopian gitu. Baik, saya lanjutkan untuk pagi hari ini. Kegiatannya adalah mata pelajaran matematika. Matematika masih melanjutkan pelajaran-pelajaran pada minggu yang lalu. Adapun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pertambahan dan pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, hitung campur, kemudian latihan soal. Ini semuanya saya yakin kalian sudah pernah menghitung, sudah pernah mengalami dari kelas 1 pun saya yakin sudah ada pertambahan dan pengurangan. Tidak ada yang beda dan semuanya saling melengkapi dan melanjutkan. Jadi silahkan kalau kalian mendapatkan mungkin materi atau dari manapun atau dari kelas yang dahulu, kelas 1 sampai kelas 5, boleh kalian pakai ya. Sepanjang ini teori ataupun materi yang benar itu ya. Jadi Pak Eko tidak mempermasalahkan kamu dapat dari mana atau dengan cara apa untuk menerapkan nanti soal yang berkaitan dengan materi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau hitung campur. Karena caranya itu tidak hanya satu, tapi banyak. Namun Pak Eko hanya akan menjelaskan salah satu ya yang akan kita pelajari di kelas 6 ini. Tapi dengan cara yang lain, atau kalau kamu bisa cara cepat boleh, nggak apa-apa. Cara menghitung, cara cepat, Pak ini terlalu lama. Silahkan kalian boleh memakai yang cara cepat, asalkan kalian mampu menguasainya. Dan untuk ini saya sarankan tetap kalian menghitung secara manual ya, tidak perlu memakai kalkulator. Angkanya angka mudah, jadi silahkan sambil berhitung di buku masing-masing, dicoret-coret dengan hitung susun atau dengan cara yang lain. Yang penting tidak memakai kalkulator, memakai tangan dan pikiran kita. Siap ya? Baik, saya akan memulai pelajarannya. Untuk pelajaran pertama, kita mengulang kembali ya konsep dasar pertambahan bilangan bulat ya. Kita ulangi lagi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Penjumlahan pada bilangan yang sama tandanya, maka penjumlahan dilakukan seperti bilangan cacah dengan tanda mengikuti tanda bilangan tersebut. Kata-katanya sulit. Katanya sulit, bingung. Tapi kalau kita lihat angkanya seperti ini. 30 ditambah 15 sama dengan 45. Udah sekali ya. Kemudian kalau minus 30 ditambah minus 35, ya ini ada pertambahannya di sini. Sama saja ini ya. 30
tambah 15. Misalkan ini kita ibaratkan seperti kamu misalkan hutang. Nah, hutang 30, terus ditambah hutang lagi 15. Nah, jadi hutangnya berapa? Ya 30 tambah 15, berarti hutangnya 45. 45 tapi tandanya negatif gitu. Ya. Kalau kata-katanya sulit, tapi kalau kita lihat ke angka langsung mungkin akan lebih mudah. Ya. Baik, yang kedua, untuk penjumlahan pada bilangan yang tandanya berbeda dengan cara mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Sedangkan tandanya adalah pada bilangan yang lebih besar. Contohnya ini ya. 65 ditambah negatif 35. Nah, itu sama saja 65 dikurangi 35 sama dengan 30. Kalau ini negatif 65 tambah 35 ya sama dengan 65 dikurangi 35, 30, tapi tandanya negatif. Karena antara 65 dan 35 itu yang besar adalah negatif. Negatif 65. Ya. Ibaratkan gini, kamu belanja 65. Nah, 65 ini yang kamu keluarkan uangnya. Sedangkan kamu hanya mempunyai uang 35. Berarti kira-kira masih sisa atau kurang? Ya, tentu saja kurang kan. Nah, kurangnya berapa? Ya, ini kurang 30. Tuh. Ini kalau ini sama ya, seperti yang ini. Yang atas tadi 25 ditambah negatif 75 ya negatif 75 dikurangi 25. Dibalik aja ini tandanya negatif, ini positif. Nah, 75 yang besar dikurangi yang kecil, terus nilainya negatif karena yang negatifnya lebih besar. Tuh. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk soal cerita ya. Contoh soal cerita. Suhu di kota Bangkok pada malam hari 20 derajat Celcius. Jika pada siang hari suhu bertambah 7 derajat Celcius, maka berapakah suhu di kota Bangkok pada siang hari tersebut? Ya, baik ya. Ini tentang suhu. Temanmu ada yang bertanya, Pak, tentang suhu kok belum dijelaskan? Ya, suhu ini bukan materi yang suhunya bukan, tetapi ini berkaitan dengan yang angkanya ini ya, angka negatif, positif, pengurangan, pertambahannya. Yang dikaitkan dengan ada suhu, ya, kita ambil salah satu kota di Asia Tenggara itu. Ya, berkaitan dengan suhu, ya, ini beberapa hal yang perlu Pak Guru garis bawahi. Jika panas, nanti suhunya akan bertambah. Jika dingin, suhunya akan berkurang. Suhu kurang dari 0, kalau kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Ini ya. Walaupun nanti angkanya tidak negatif, tapi kalau ada keterangan suhu di bawah 0 atau kurang dari 0, berarti nilainya negatif. Baik ya, kita lanjut kembali ke soal. Ini pada malam hari 20, pada siang hari bertambah. Nah, bertambah, jelas ini bertambah. Berarti semakin dingin atau semakin panas? Ya, bertambah berarti semakin panas ya. Walaupun tidak seberapa, ya, tapi tetap bertambah. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, kita buat dulu kalimat matematika namanya. Ya. Kalimat matematika. Kalau yang seperti ini kalimat ya dalam bahasa Indonesia biasa. Nah, kita coba kalau kalimat matematika itu yang bagaimana? Yang ini. Iya, 20 ditambah 7, nah, karena bertambah ya. Sudah pasti bertambah sama dengan 27 derajat Celcius. Ini bentuk kalimat matematika. Berapa ditambah berapa sama dengan berapa, itu kalimat matematika. Berapa dikurangi berapa sama dengan
berapa gitu. Jadi tambah, dikurangi, dikali, bagi, itu semuanya adalah menunjukkan kalimat matematika. Nah, jadi suhu di kota Bangkok pada siang hari adalah 27 derajat Celcius. Tuh. Ya. Bisa ya? Baik, Pak Guru lanjut. Nah, ini untuk sekarang konsep dasar pengurangan bilangan bulat. Ya. Untuk pengurangan bilangan bulat, pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif sama halnya dengan menjumlahkan bilangan dengan kebalikan atau inversnya. Nah, misalkan gini, ya. Ada inverse. Inverse itu apa? Kebalikan, lawan. Inverse atau lawan suatu bilangan, ya. Misalkan 5 lawannya atau inversnya negatif 5. Negatif 7 lawannya adalah 7. 200 lawannya adalah negatif 200. Itu contoh inverse atau lawan. Contohnya ya. Nih. Ada 3 dikurangi 8. Ya. Sama saja ini ditambahkan dulu. Ditambah 3 negatif 8. 3 dikurangi 8 itu sama dengan 3 ditambah negatif 8. Sama dengan negatif 5. Kemudian untuk bentuk yang lain, nah ini 7 negatif 3 itu sama dengan 7 ditambah 3, sama dengan 10. Kemudian negatif 8. Negatif 8 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 8 tambah 2 sama dengan negatif 6. Kalau sudah bentuknya pertambahan, ya berarti kita kembali ke konsep pertambahan di depan tadi. Baik, contoh soal cerita ya. Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Asia Tenggara. Jakarta juga dikenal sebagai kota yang mempunyai suhu yang tinggi. Suhu di Jakarta pada siang hari 35 derajat Celcius. Jika malam hari suhu berkurang atau turun, ya, berapa suhunya? Ya, mudah ya. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, ini 35 derajat Celcius dikurangi 10 sama dengan suhu pada siang harinya adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke perkalian. Konsep perkalian bilangan bulat. Perkalian ini perjanjian dulu atau konsepnya dulu. Jika suatu bilangan memiliki tanda yang sama, baik itu positif negatif, maka hasil kalinya adalah positif. Jika berbeda tanda, yang dikalikan berbeda tanda, maka hasilnya nanti negatif. Jika dituliskan, ya, positif kali positif itu positif, negatif kali negatif positif, ya. Positif kali negatif, 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 positif, negatif. Contohnya ini, 4 dikali 3, 12. Negatif 4 kali negatif 3, 12. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Ini ya, saya yakin dari kelas 4 sudah kita mendapatkan materi seperti ini. Coba kita ke soal cerita ya. Galang membeli 3 box yang berisi stroberi. Iya. Beli di mana, Galang? Setiap box berisi 20 stroberi. Berapa banyak stroberi yang Galang beli? Contohnya ya. Penyelesaiannya. 1. Cara pertama. Nah ini. Kita bayangkan dengan kejadian sebenarnya. Misalnya ada 3 box. Kita bayangkan ada 3 box. Satu box berisi 20 stroberi. Box pertama 20, box ke-20, box ketiga
20. Jika ditotal, dijumlahkan menjadi 60. Jadi jumlah banyaknya stroberi atau banyak stroberi gitu aja. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Ini kalau kita kerjakan dengan konsep pertambahan. Boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang cara kedua, ya, kalau kita kerjakan dengan bentuk perkalian. Nah, maka 3 kali 10, karena ada 3, oh maaf ya, ini 20 kali 20 tambah 20 ya, maaf nih, keliru. Pak Eko keliru ya. Saya ganti. Ini 20 kok ya. Maaf. 20. Ini juga 20. Ini 20. Sama dengan berapa? Ya, 60. Nah, jika diselesaikan dalam perkalian, maka ini 3 kali 20 sama dengan berapa? Ya, 60. Ya. Jadi stroberi yang Galang beli, jumlahnya atau banyaknya semuanya adalah 60. Ya. Bisa dimengerti ya? Maaf, ini tadi Pak Eko salah ketik ya. Maklum, malam hari ya. Malam hari Pak Eko mengerjakan atau membuatnya. Udah? Kita lanjutkan. Ke bentuk konsep selanjutnya. Pembagian bilangan bulat. Ya. Masih sama dengan yang perkalian tadi, jika bentuknya sama, maka hasilnya positif, berbeda hasilnya negatif. Ya. Positif dengan dibagi positif, positif, negatif bagi negatif, positif, positif dibagi negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif. Contohnya, 64 dibagi 4, 16, negatif 64 dibagi negatif 4, 16. 64 dibagi negatif 4, negatif 16. Negatif 64 dibagi 4, negatif 16. Contoh soal cerita ya. Ya, contoh soal cerita. Dimas baru saja pulang berlibur dari Bali. Dimas membeli 20 patung sebagai oleh-oleh yang dibagikan pada 5 temannya. Setiap orang mendapatkan patung yang sama. Berapa banyak patung yang diberikan kepada setiap orang? Ini ya, biasanya ini. Setiap soal cerita mungkin yang seperti ini itu ada kata kuncinya. Dibagikan. Nah, dibagikan, diberikan, kemudian di pak begitu, di packing menjadi beberapa bungkus misalkan, dimasukkan ke dalam kotak, dimasukkan ke dalam keranjang. Itu soal-soal yang setipe dengan ini. Intinya adalah dibagi, dibagikan. Dari kalimatnya sudah jelas, maka kalimat matematikanya menjadi ini, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, itu. Ya. Udah ya. Kita lanjut. Konsep dasar hitung campuran. Nah, kita akan berhitung yang hitung campuran sekarang. Hitung campur merupakan salah satu bentuk perhitungan yang memuat
2 atau lebih jenis operasi hitung. Jadi kita tadi kan belajar ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Tapi itu hanya untuk satu jenis operasi hitung. Nah, operasi hitung itu ada ya positif, negatif, kali, atau bagi. Itu namanya operasi hitung. Nah, kalau memuat 2 atau lebih di antara ini, maka dinamakan dengan hitung campur atau campuran. Ya, itu. Urutan penyelesaian atau untuk mengerjakan soalnya sesuai dengan urutan ini. Sesuai dengan urutan berikut ini. Tidak bisa kita hanya asal mengerjakan. Atau dari depan kita kerjakan, dari depan ke belakang, itu tidak bisa. Dari kiri ke kanan, belum tentu. Ya. Harus mengikuti kaidah atau aturan berikut ini. Nah, Pak Guru menyingkatnya dengan kuping bataku. Ya, urutannya ini urutannya. Kuping bataku. Sekali lagi, dihafal ke? Ya. Kuping bataku. Apa itu kuping bataku? Nah, kunya kurung, pingnya ping atau kali, banyak bagi, tanya tambah, kunya kurang. Jadi urutan penyelesaiannya harus memenuhi kaidah ini. Kurung, ping ba, ping dan bagi, taku, tambah, dan kurang. Ya, kalau dulu disebut dengan namanya atau yang lain bisa saja disebut dengan pipo londo. Pipo, ping poro untuk bagi, lan itu tambah, do, sudo atau kurang. Gitu. Tapi di situ kan kurungnya belum ada. Nah ini kalau sekarang Pak Eko tambahi ku, kuping bataku. Ini penting. Walaupun bukan tidak termasuk 4 ini, tapi kurung ini juga penting dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Ini kurung, ping kali, bagi, tambah, kurang. Ini bentuknya ya. Nah, ada kaidahnya. Urutannya bagaimana? Jika hanya kali dan bagi, maka dikerjakan urut dari kiri atau depan. Jadi, kalau hanya kali, terus ada bagi yang sama ya, ini selevel, ya, sederajat. Kali dan bagi ini sederajat. Tambah dan kurang nanti juga sederajat. Mungkin ada juga pangkat dan akar. Nanti pangkat dan akar itu juga sederajat. Jika hanya kali dan bagi, maka dikerjakan urut dari kiri. Kalau ada kali dan tambah, bagaimana? Ya urut dari depan ini. Kurung dulu, terus kali, bagi, kali dan bagi, terus baru tambah atau kurang. Gitu. Jika hanya tambah dan kurang, maka dikerjakan juga urut dari kiri. Ini tambah dan kurang. Kalau ada kali dan tambah, maka harus urut ini, kaidah ini. Ya kali dulu. Nah, karena kuping bataku lebih dulunya yang kali atau pingnya. Jika ada tanda kurung, ya, seperti ini, maka dikerjakan yang operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Itu. Ya, bisa dipahami ya, kuping batakunya. Ya, contoh soalnya kita lihat. 12. Kalau mengerjakan diusahakan bentuknya seperti ini ya. Kalau dulu kan kamu biasa mengerjakannya sama dengannya urut di sini. Nah, sama dengan di sini lagi. 12 kali 8 dikurangi 4. Nah, karena ada kali, operasinya apa saja? Ada kali, ada kurang. Tapi ini ada tanda kurung, maka kurung didahulukan. 12 tetap ditulis 12. Kalau 12 tetap ditulis 12 ya. Ini 12 tetap 12.
kali juga ditulis kali. Nah, ini kita hitung dulu. 8 dikurangi 4, kita hitung dulu ini. Nah, kan 4. Berarti hasilnya adalah 12 dikali 4, sama dengan 48. Itu ya. Nah, biasanya kan kamu di sini. Nah, sama dengan 48 gitu. Kalau bisa di bawahnya ya, biar jelas. Oh, ini 48 itu asalnya dari 12 kali 4. Ini bentuk yang Pak Eko inginkan. Bentuknya seperti ini. Jadi 12 sama dengan urut di sini, tidak di sebelah kanannya. Itu. Makanya ini saya potong dulu tempatnya. Itu. Baik, kita lanjut soal yang kedua. 180 dibagi 4 kali 5. Nah, ini. Operasi hitungnya ada apa saja? Ini ada bagi, ada kali. Ingat ya, tadi kalau hanya bagi dan kali itu dari depan. Tapi di sini ada tanda kurung, maka didahulukan dulu tanda kurungnya. 180 dibagi 4 kali 5. 20, berarti 180 dibagi 29. Itu sama dengan 9. Nulisnya di bawah seperti ini ya. Kemudian 500 dikurangi 40 kali 4. Nah, ini kita dahulukan dulu perkaliannya. Nah, tanpa tanda kurung pun harus tetap ya. Misalkan ini tidak ada tanda kurung. Nah, tidak ada tanda kurung pun mengerjakannya juga harus dari, karena ini kurang dengan kali, maka didahulukan yang kali gitu. Nanti 500 ditulis tetap dulu. Kemudian dikurangi ini 500 kan tetap ini ditulis dulu 500. Kurang ya tetap ditulis kurang dulu. Nah, kemudian ini 40 kali 4 160. Berarti tinggal dikurangi 340 gitu. Kemudian nomor 4 ya. Nah, ini yang saya maksud. 800 ditambah 4 kali 50. Karena ada 2 ini ya, tambah dengan kali. Kita dahulukan yang kali dulu. Kita hitung dulu 50 kali 10. Yang lainnya tetap, ini tulis dulu tetap 800 gitu. Tambah 50 kali 10, 500 sama dengan 1300. Kemudian bukan 500 ditambah 50, bukan. Harus kita dahulukan yang tanda kali. Ini 150 dibagi 5 kali 10. Kalau bentuknya hanya bagi dengan kali, maka kita urutkan dari depan. 150 dibagi 5, berapa? Oh maaf, 150 ini 3 ya. Oh, tadi iso seperti ini. Ini 3, maaf. Ini 30 ya. 30 kali 10 sama dengan berapa? 100 gitu. Ya. Pak Eko yang salah soal tadi. Ini ya. Ini harusnya tadi 25 tapi nulis 5, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 105 tadi harusnya ya. 150 dibagi 5, 30. 30 kali 10, 300 ya. 300. Maaf, 300. Tuh. Yuk, jangan melihat angkanya, ya, kita lihat alurnya. Gitu. Coretan nggak apa-apa. Ya. Nomor selanjutnya untuk yang soal cerita, ya. Pak Wahid pergi ke pasar membawa 12 karung berisi singkong. Setiap karung berisi 45 kg singkong. Jika pada hari ini terjual 500 kg, berapa kilogramkah singkong yang tidak terjual? Nah, kita hitung.
Dari kalimat yang seperti ini, cerita seperti ini, kita bawa atau kita buat menjadi atau dalam bentuk ini. Dari soal cerita di atas dapat ditulis menjadi kalimat matematika. 12, setiap karung berisi 45, berarti ini dikali 45. Kemudian terjual, berarti dikurangi 500. 540 dikurangi 500, berapa? 40 kg. Itu. Jadi banyak singkong yang tidak terjual ada 40 kg. Ya, pahami ya? Ini dari depan. Dari depan ya, terus ini ada perkalian, kita dahulukan yang perkalian. Ini pentingnya kita memahami soal cerita. Kalau ada soal cerita, ya kita harus baca dulu ceritanya. Kita ikuti alur dari depan ini. Oh, ini ada 12, 45, dan 500. Tidak semuanya ditambah. Tidak semuanya dikurang atau tidak semuanya dikali. Gitu. Harus kita perhatikan maksudnya ini untuk apa. 12 dengan 45. Kalau 12 dengan 45 kan bisa saja ini dikali, dibagi, ditambah, dan sebagainya. Tapi kita pahami kalimat yang ada di sini. Ini setiap karung berisi 45. Berarti ini bentuknya adalah perkalian. Ya, jadi banyaknya singkong 40 kg. Baik, itu ya teman-teman semuanya penjelasan Pak Eko tentang hitung campuran. Ya, hitung campuran. Kuncinya satu, sering-sering berlatih mengerjakannya dengan teliti. Itu saja. Tidak ada cara khusus istilahnya untuk mengerjakan soal matematika itu harus hafal rumus dan sebagainya. Oh, belum tentu. Kalau soal cerita, ya ikuti ceritanya, baca ceritanya. Kalau membaca ceritanya nggak mau, ya nggak bisa. Gitu. Intinya dibaca ceritanya. Pak, soalnya sulit. Ya, soalnya sulit, lah kamu nggak pernah baca, ya tetap sulit. Ya. Tetap sulit. Silahkan berusaha, kita berusaha sedikit demi sedikit. Ingat ya, kalian sudah kelas berapa? Ya, ada kelas 6. Ya. Harus mau. Soal sedikit lebih sulit, ya nggak apa-apa, karena sudah kelas 6. Ya. Tidak lagi, istilahnya kamu kelas 1 atau kelas 2. Kurangi bermanja-manja, ya. Kalian harus sudah siap. Ya, soalnya sulit. Saya yakin waktu bermainnya lebih banyak daripada mengerjakan soal latihan, baik matematika atau yang lainnya. Saya yakin itu. Waktu kamu untuk bermain nonton TV itu masih lebih banyak. Ya. Ini ya. Jadi kalau ada soal cerita, kuncinya baca ceritanya, ikuti urutan ceritanya. Jangan hanya dilihat ini berapa kilogram singkong. Nah, terus bingung. Kita ikuti dari depan. Ini juga Pak Eko kan nulisnya juga dari depan ini. 12, 12, 45, 45, 500, 500. Ya. Tapi operasinya, tanda operasionalnya berbeda. Ya. Tergantung dari maksud soal. Ya. Ini kan misalkan dibagi juga bisa. Tergantung kalimatnya apa. Gitu. Angka berapapun diberi tanda operasi apapun boleh. Tapi sesuai dengan ceritanya, alur ceritanya, maka yang lebih tepat yang ini. 12 kali 45 dikurangi 500. Jawabannya 40 kg. Silahkan teman-teman semuanya kalau ada penjelasan Pak Eko yang kurang jelas atau yang salah tadi, ngitungnya salah, silahkan kita betulkan bersama-sama ya. Baik ya, untuk kegiatan pada pagi hari ini, silahkan kalian untuk menulis dan mengerjakan soalnya di buku
matematika. Ya, silahkan di soalnya ditulis. Nulis sedikit. Maksud saya gini ya, kenapa kok soal kudu ditulis? Dan ngerti soalnya, nek jawabannya kan sinau kan bingung gitu. Minimal mengerjakannya yang seperti tadi ini ya. Nah, seperti ini. Ada soalnya apa, langsung sama dengan berapa gitu. Bentuk. Lihat yang ini seperti ini ya. Kalau yang penyelesaian silahkan kerjakan dari ini apa-apa. Dari langsung ini. Tulisan ini nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Jadi langsung ke yang ini. Tuh. Jadi boleh ditulis ya. Lebih baik ditulis. Paling tidak adalah kalimat matematikanya harus betul. Itu ya, silahkan ini untuk dikerjakan. Ada 10 nomor. 10 nomor. Silakan di pause atau untuk di screenshot boleh. Ya. Silakan dikerjakan kalau ada kata-kata atau yang kurang jelas. Silakan untuk dikerjakan. Silakan untuk dikerjakan. Kalau ada ketemu angka negatif nggak apa-apa. Ketemu negatif boleh, nggak apa-apa. Ya, karena soalnya negatif. Masih bilangan bulat juga. Oke, jelas ya? Silahkan dikerjakan Pak Eko akhiri. Oh iya, lupa. Silahkan untuk selalu menjaga kesehatan agar kita tidak terkena virus corona. Caranya ya, seperti ini. Hindari kerumunan, hindari bepergian, selalu pakai masker, ya ini selalu pakai masker. Kemudian kita sambil menunggu obatnya. Corona berbahaya itu kan karena obatnya belum ada, gitu. Karena obatnya belum ada. Jadi kalau kita selalu jaga jarak, hindari bepergian dan kontak langsung, ya, kemudian olahraga dan sebagainya, pasti kita akan terbebas dari virus corona. Amin, ya. Itu. Ya. Pak Eko akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih dan beraktivitas. Jaga perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.